Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi kita dengan saya Kalvay Ardi yang akan membawakan kali ini mata kuliah Geografi Budaya yang memang sudah banyak tertunda selama ini karena ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan sehingga saya belum sempat banyak membaca dan juga untuk membuat materi kuliah untuk geografi budaya ini. Oke, berikutnya langsung ke kali ini saya akan membawakan judul kebudayaan dan ekologi. Jadi di sini mengapa kebudayaan dan ekologi itu masuk dalam ranah geografi budaya dan menjadi suatu hal yang akan dipelajari di dalam geografi budaya ini. Mari kita simak satu persatu dan ini mungkin akan menjadi kuliah durasi yang agak panjang. Oke, di sini kita mulai kebudayaan dan dan ideologi di sini. Pertama kita ada kebudayaan, ada ekologi. Ideologi, maaf. Nah, kita sering sekali mendengar istilah kebudayaan, tapi apa sih itu ideologi? Kita coba bahas ideologi dulu. Menurut Raymond William dan Louis Althusser di sini, teori ideologi ini tidak dapat dibatasi pada ranah ide saja ataupun keyakinan saja. Karena ideologi ini mengacu pada hubungan hidup antara manusia dengan dunia. Nah, di sini sangat-sangat erat sekali dengan geografi, bahwa geografi itu kalau memang kita mau secara mendasar bahwa geografi itu merupakan bagaimana manusia menjelaskan kehidupannya dalam konteks melihat ruang lingkup hidupnya, melihat lingkungan sekitarnya dan melihat secara luas, melihat dunianya. Lalu kemudian di sini ada teori Marx yang berpendapat bahwa hidup itu juga tidak ditentukan oleh kesadaran saja. Jadi bagaimana manusia sadar, tetapi kesadaran tentang kehidupan itu sendiri. Mungkin kata-kata ini agak lumayan sulit, dan beliau mengatakan bahwa dunia material, dunia ini yang berupa benda-benda yang berada di sekitar kita ini dapat dipahami, dapat kita jelaskan, kita pahami lalu kita jelaskan bahwa segala macam material ini merupakan produk historis atau yang dihasilkan oleh sejarah, proses yang panjang dari berbagai macam praktek atau proses-proses sosial tertentu. Jadi proses interaksi antara manusia itu yang menghasilkan segala macam yang dapat kita pahami untuk menjelaskan dunia material ini. Oke, coba kita lihat berikutnya di sini. Di sini mengadopsi pendekatan materialis di sini, pendekatan kebendaan, pendekatan bahwa segala sesuatu yang memang di lingkungan kita adalah beberapa macam material atau benda-benda, materi dan lain sebagainya. Dan di sini digunakan untuk menjelaskan ideologi, atau ideologi sebetulnya juga merupakan praktek budaya apapun yang memang harus kita cari dalam konteks geografis tertentu karena ada ruang, dan dalam kondisi historis tertentu karena selain ruang, segala macam proses kehidupan ini menyusur atau merambat dari waktu ke waktu. Jadi ada dimensi bahwa waktu itu terus bergerak, bahwa ada masa lalu, saat ini pun tidak bisa kita hentikan karena saat ini itu akan bisa menjadi masa lalu di beberapa detik ke depan, beberapa menit ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, sampai pada waktu-waktu yang tidak terbatas. Nah, di sini kita memahami geografi bukan sebagai lanskap tanpa
fitur-fitur lokasi atau tempat yang atau peristiwa yang terjadi begitu saja. Jadi ini semua itu bukan sekedar sesuatu yang merupakan tanpa makna, tapi di dalamnya itu sebetulnya terdiri dari struktur-struktur atau susunan-susunan spasial tertentu yang memberikan konteks dinamis dalam arti tidak pernah diam, tidak statis. Jadi semua ini bergerak pada suatu proses, dan proses ini memberikan suatu bentuk, dan bentuk pada material ataupun bentuk pada budaya atau ideologi. Jadi kita ada pada hari ini, kita menjadi seperti ini, kita telah melewati proses waktu yang penuh dinamika, yang terus bergerak, yang memiliki kekuatan saling tarik menarik, sehingga menjadikan kita hari ini, menjadikan kondisi hari ini itu ada. Oke, memang ini sangat-sangat filosofis untuk geografi budaya ini, karena memang geografi budaya ini nanti bukan untuk hal-hal yang sangat-sangat praktis, tapi memang mengacu pada hal-hal yang teoritis, hal-hal yang selalu mempertanyakan apakah pemahaman kita terhadap geografi itu sudah pas atau belum, sudah kontekstual atau belum. Jadi kita terus berefleksi di sini di dalam geografi budaya ini. Jadi di sini memang bukan tujuan-tujuan praktis untuk pengambilan kebijakan, untuk menentukan sesuatu yang memang langsung praktis, langsung bisa digunakan, tapi segala sesuatu yang akan selalu kita refleksikan, akan selalu kita renungkan, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat dan juga bisa menginspirasi pendekatan-pendekatan yang ada dalam geografi ini pada masa yang akan datang dan akan terus berkembang. Oke, berikutnya di sini seringkali bahwa ideologi itu memiliki hubungan-hubungan atau korelasi negatif, khususnya ketika kita membicarakan bahwa itu adalah pendapat-pendapat dari Marx yang seakan-akan menyiratkan tidak hanya kesadaran palsu, atau bahwa ideologi itu pada dasarnya adalah seperti sebuah penyembunyian kepentingan nyata seseorang dari mereka sendiri. Jadi di sini mungkin kalau Marx melihat sebuah fenomena ini sangat-sangat penuh topeng, penuh kemunafikan, penuh hal-hal yang tertutup, dan penuh hal-hal yang di balik itu semua itu terdapat kepentingan-kepentingan suatu kelompok. Jadi memang jika akhirnya pandangan-pandangan Marx ini selalu digunakan untuk mempertajam analisis kritis, atau supaya kita tetap berpikir bahwa tidak semua yang ada di dunia ini selalu ideal dan selalu baik, karena dalam realitasnya memang hal-hal yang di depan kita adalah baik, menyembunyikan kepentingan-kepentingan lain yang dimana di situ ternyata mengambil beberapa keuntungan, manfaat, bahkan mengeksploitasi diri kita yang secara sangat halus, dari mulai cara halus atau mulai cara yang kasar dan vulgar. Nah, di sini oleh karena itu maka ideologi itu mempunyai makna praktis dalam menyembunyikan kepentingan dan meniadakan kontradiksi sosial. Nah, di sini ideologi itu memang di-share, dibagi, digunakan bersama untuk supaya tidak ada kondisi-kondisi yang kontradiktif, tidak ada konflik, untuk membuat segalanya ini nampaknya seimbang, tenang, dan lain sebagainya. Jadi secara sosial konflik itu banyak bisa dihindari, tidak terjadi semacam peperangan, tidak terjadi perselisihan, dan mungkin tidak terlihat sekali ketika satu kelompok mungkin mengeksploitasi kelompok lain, menindas, memanfaatkan kelompok-kelompok lain dengan atas nama ideologi-ideologi tertentu. Mungkin pada dasarnya mereka mencari kekuatan sosial, mencari kekuatan politik, bahkan menjadi sumber
semacam pendapatan atau semacam sumber ekonomi dan lain sebagainya, sebagai keran ekonomi, sebagai keran istilahnya mungkin banyak atau seringkali disebut-sebut di sekitar sini seperti ada istilah lumbung uang atau kemudian ya sumber tempat makan dan lain sebagainya. Nah, itu semacam ideologi-ideologi yang memanfaatkan yang dimanfaatkan untuk membuat semua itu menjadi begitu seimbang tanpa konflik, dan penekanannya tentu saja dengan kekuatan-kekuatan politis, kekuatan kekuasaan, kekuatan bagaimana hierarki, bagaimana satu orang, satu kelompok atau satu pihak itu memaksakan nilai-nilai tertentu pada orang lain yang dianggapnya atau secara politis sangat lemah di sini. Kemudian ya akhirnya ideologi ini memainkan peran yang sangat penting dalam dan direproduksi dalam masyarakat. Jadi bisa menyamarkan kecemburuan sosial, bisa menyamarkan konflik antar kelas dari kelas atas dan kelas bawah yang memang sebetulnya tidak bisa terhindarkan karena adanya hierarki menurut Marx ini salah satu sumber konflik, seperti misalnya munculnya kecemburuan sosial itu karena perbedaan kelas, munculnya kecemburuan sosial itu karena ada rasa kecemburuan itu muncul dan kemudian ketika dikembangkan itu bisa kita kaji bahwa sebetulnya perasaan tidak adil antara yang dikuasai dengan penguasa, antara pemegang otoritas dan mereka yang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan hidupnya, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang yang mungkin memang ada batasan-batasan tertentu supaya untuk melindungi kepentingan atau otoritas dari kelompok-kelompok yang memang selama ini memegang otoritas dan sudah berada pada kelas-kelas atau posisi-posisi yang menguntungkan dengan alasan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oke, di berikutnya adalah konsep ideologi adalah suatu bentuk semacam wacana yang memang tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dipertanyakan, tidak bisa dikritik, karena konon kabarnya ideologi ini ketika dikritik merupakan sebuah pelanggaran, merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilampaui oleh mereka-mereka yang tidak memiliki otoritas, yang mereka-mereka yang secara relasi kekuasaan mereka tidak memiliki bargaining power atau dianggap tidak memiliki hak, hanya memiliki kewajiban saja. Dan ide-ide tersebut terlembaga dalam praktek-prakteknya. Sementara ini John Urey di sini tahun 981 mengenai ideologi ini juga mengatakan bahwa ini merupakan penyembunyian kepentingan, bahwa kelompok dominan akan selalu melakukan beberapa hal di sini dalam menyembunyikan kepentingan-kepentingan tersebut yang tentu saja membawa atau mengkonservasi atau melestarikan atau melanggengkan otoritas mereka dalam tetap berada pada kelas yang berkuasa, pada kelas yang selalu bisa menentukan orang lain, yang menjadi determinasi atau penentu dari kelompok-kelompok masyarakat lain atau orang-orang lain. Oke, adapun cara mereka adalah dengan cara eksternalisasi praktek-praktek sosial. Eksternalisasi di sini seperti misalnya bahwa menanamkan pandangan-pandangan hidup, panduan, prinsip-prinsip, baik itu aturan, baik itu norma, dipaksakan pada semua orang yang bisa mereka tentukan dan dicoba untuk diserap dan diyakini oleh semua anggota-anggota masyarakatnya, sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan masyarakat itu adalah demi
keteraturan, demi ketertiban, dan juga demi akhirnya demi diakuinya sebuah otoritas atau kekuasaan. Lalu kemudian mengisolasi praktek sosial. Jadi pada masyarakat yang dideterminasi atau masyarakat yang dikuasai oleh pemegang otoritas ini, mereka sangat-sangat diisolasi, mereka sangat-sangat dibatasi dalam melakukan banyak tindakan. Berbeda dengan mereka-mereka yang memegang kekuasaan, mereka-mereka yang memegang pengambil kebijakan yang memang memiliki jauh lebih memiliki hak dibandingkan memiliki kewajiban. Dan kadang hal ini dia campur adukkan antara prinsip, praktek sosial, dan lain sebagainya, sehingga di sini banyak sekali celah untuk bagaimana sebuah peraturan itu bisa berubah ketika itu mengenai atau berkaitan dengan para pemegang kekuasaan. Itu bisa berubah aturan itu. Dan juga ketika ada kepentingan penguasa, juga hal-hal yang sebetulnya sangat biasa, sangat demokratis, itu tidak bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaan. Ketika itu dianggap mengancam, mereka tentu saja akan sangat fleksibel dibuat atau dikatakan sebagai istilahnya pelanggar-pelanggar aturan, pelanggar-pelanggar komitmen, pelanggar-pelanggar ketertiban, dan lain sebagainya. Dan di sisi lain mereka juga mulai mengaburkan sebab-sebab praktek sosial, misalnya mengambil kebijakan dan sedikit keliru, biasanya cukup dikaburkan dengan beberapa pengalihan isu, pengalihan wacana yang lainnya, atau misalnya mereinterpretasikan kemudian dieksternalisasikan pada orang lain. Kalau internalisasi kan kita mempelajari nilai-nilai untuk diterapkan pada diri kita sendiri. Tapi kalau eksternalisasi itu merupakan bagaimana sekelompok masyarakat atau sekelompok orang-orang yang dominan itu memaksakan pada pihak-pihak yang lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun, termasuk kekuatan politis, bargaining power, dan juga itu bisa ditentukan dalam pengaturan, misalnya dalam secara ekonomi, akses sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, nanti ini kaitannya dengan akses sumber daya alam dan misalnya lahan dan lain sebagainya. Coba nanti kita bisa melihat untuk nah, di sini kaitannya apa yang dilakukan tadi itu seringkali disebut hegemoni. Nah, hegemoni di sini seorang yang melakukan hegemoni itu mampu melakukan hegemoni itu mereka akan dikatakan berkuasa. Oke, apa kalau tadi kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau kemampuan kelompok tertentu untuk mengatur orang lain atau untuk memaksakan prinsip-prinsip dan aturan pada orang lain. Sementara hegemoni ini bisa kita lihat di sini. Hegemoni mengacu pada situasi supremasi politik yang tidak terbantahkan. Jadi kekuasaannya itu atau kekuasaan atau apapun yang dikatakan itu adalah mutlak, dan itu terjadi pada beberapa hal, dan ada beberapa cara yang bisa bisa digunakan untuk melakukan hegemoni tersebut dengan atas dasar sesuatu yang memang diyakini oleh pihak-pihak pihak-pihak yang memang menjadi subordinat atau pihak-pihak yang ditentukan oleh, misalnya seperti jika tidak melakukan yang sebagaimana dilakukan oleh penguasa, itu satu dikatakan pelanggar, satu dikatakan itu perbuatan yang tercela, bahkan sampai bisa juga dikatakan itu adalah sebuah dosa. Nah, disitulah hegemoni itu berjalan. Nah, di sini Gramsci, seorang yang pertama kali menyebutkan atau memperkenalkan kata hegemoni ini namanya Antonio Gramsci, atau kita sebut Gramsci saja. Di sini dia mengatakan bahwa hegemoni ini memiliki makna yang agak berbeda karena merujuk pada kekuatan kelas dominan. Nah, jadi istilahnya kelas atas. Kan kita melihat
suatu kelompok ini sebagai kelas penentu, sebagai kelas yang ditentukan. Jadi ada tingkatan di sini, bahwa kelas dominan itu dapat membujuk atau istilahnya menekan atau memutuskan sehingga kelas bawahnya itu menjadi menerima segala macam nilai, menerima baik itu nilai moral, nilai politik, dan nilai budayanya sebagai tatanan alam. Bayangkan, ini tatanan alam, karena ini karena ada beberapa prinsip lain yang memaksakan itu dengan tatanan-tatanan yang memang konon kabarnya tidak bisa terbantahkan. Di sini hegemoni juga mengacu pada kekuatan persuasif seseorang, kekuatan untuk membujuk, kekuatan untuk memaksa lawan dari kekuatan tersebut. Paksaan ini dapat juga digunakan ancaman-ancaman fisik, seperti seandainya itu negara, mereka menggunakan polisi, angkatan bersenjata, ataupun hukum-hukum formal lainnya. Dan di sana apakah pemerintah itu memang mewakili pada suatu kelompok atau mewakili, dan ini juga tidak hanya dalam pemerintah, dalam setiap organisasi, dalam setiap lembaga dan lain sebagainya yang memiliki kekuatan politis di sana. Ini cuma hanya masalah lingkupnya saja. Oke, berikutnya di sini merupakan kita bahas tentang budaya dalam perubahan perkotaan. Di sini ada istilah gentrifikasi yang dikatakan secara beragam, digambarkan sebagai sebuah kebangkitan kembali kota. Ini sangat-sangat kata-kata ini juga sangat sulit. Nanti sebetulnya ketika kata itu sulit, sebetulnya bisa kita diskusikan seandainya memang ada tertarik. Tapi kalau seandainya tidak, juga tidak apa-apa, karena ini memang sulit. Jadi kembalinya kelas menengah kota untuk sebuah kemenangan perintis kota, karena sebuah kota, sebuah lingkungan perkotaan ini secara dominan mereka mayoritas adalah kelas menengah. Nah, di sini gentrifikasi adalah istilah yang diciptakan untuk menggambarkan proses-proses pembaruan, investasi ulang, revitalisasi, dan lain sebagainya. Nah, gentrifikasi ini adalah bagaimana semua nilai-nilai tersebut, sebuah nilai-nilai dari kelas menengah ini akhirnya menjadi nilai-nilai dominan yang menentukan semuanya. Yang nampaknya itu akan menjadi sesuatu yang demokratis. Penjelasan gentrifikasi di kota ini juga sering sering juga dikatakan sebagai menjadi demografis, ekologis, dan politik ekonomi, meskipun secara ada kategori-kategori atau tipologi lain yang bisa memungkinkan. Jadi adanya sebuah arus kelas menengah ini nanti yang akan menentukan sebuah nilai moral, nilai politis, kekuatan politis yang ada di sebuah kota tersebut. Nanti ini silahkan ditanyakan dan kita akan diskusikan, karena ada beberapa istilah gentrifikasi yang memang tidak saya jelaskan, karena di dalam konteks lain itu bisa diartikan menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian di sini ritual dan perlawanan. Nah, pada kelas dominan tadi itu tidak selalu aman-aman saja, tidak selalu semuanya itu lancar-lancar, karena dari kelas bawah di sini terdapat berbagai macam perlawanan, dan banyak sekali strategi perlawanan dari kelas bawah untuk mengubah sebuah nilai, mengubah yang mungkin dikatakan sesuatu yang tidak adil itu dituntut dan lain sebagainya. Di sini resistensi didefinisikan sebagai, atau perlawanan ini sebagai sesuatu yang tidak sah ketika itu dilihat oleh kelas penguasa, kelas pemegang otoritas, pemegang kekuasaan. Dan ini bahkan menurut Martin, sebuah perlawanan ini sebetulnya adalah sebuah usaha perampasan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Kalau zaman dulu mungkin ya seperti ketika
ada sebuah pemberontakan yang atau kita sering menyebutkan sebagai perjuangan pada saat pemerintahan kolonial dulu. Kalau kita sering dulu pada masa pemerintahan penjajah, bangsa Indonesia berusaha melawan untuk lepas dari kekuasaan pemerintah-pemerintah kolonial, baik itu Belanda, Inggris, ataupun kelas-kelas yang berkuasa lainnya. Oke. Resistensi ini juga tidak harus keras, tidak harus merupakan perjuangan aktif, tapi di sini resistensi ini adalah merupakan sebuah perlawanan yang laten dan tidak selalu muncul ke permukaan dan hadir dalam bentuk yang bisa hadir hanya dalam bentuk perlawanan-perlawanan yang simbolis atau sebagai ya sekedar tanda bahwa itu adalah sebuah simbol perlawanan atau simbol sebuah protes akan ketidakadilan atau akan ketidakkonsekuensian dari suatu yang seharusnya atau suatu yang sebetulnya disepakati atau katanya disepakati, tapi kadang-kadang untuk kelas-kelas tertentu tidak ada istilah pelanggaran untuk kelas-kelas yang berkuasa, untuk kelas-kelas yang memiliki perlindungan secara politis. Ritual di sini adalah serangkaian tindakan, ya seperti kita tahu ritual yang tersirat dengan makna, yang tujuannya secara simbolis ini sangat-sangat praktis dan rutin dalam pengertian bahwa dapat dipraktekkan dan kadang-kadang hampir tidak disadari. Nah, nanti wujud resistensi itu apa? Ya seandainya ingin tahu nanti silahkan didiskusikan, silahkan ditanyakan. Ya paling tidak bisa juga dalam bentuk musik, dalam bentuk seni, dalam bentuk cara bertingkah laku, dalam bentuk ya banyak ekspresi di sini. Dan ekspresi itu sangat-sangat kultural, sangat-sangat bersifat budaya karena bersifat simbolis di sini. Budaya lekat sekali dengan simbol. Oke, setelah resistensi di sini ada istilah folk devil atau sebetulnya bukan setan rakyat tapi kejahatan atau kengerian atau kebengisan dari masyarakat atau dari banyak orang dari sebuah. Nah di sini lalu kemudian terjadi ada istilah moral panik atau kepanikan secara moral. Nah di sini dalam perspektif materialis, ini memang sangat-sangat simbolik. Ada istilah decoding, menguraikan makna atau mengartikan makna. Decoding itu menerjemahkan makna. Ada satu simbol, lalu kemudian artinya apa? Nah itu proses decoding. Kalau ada suatu makna yang kemudian kita buat menjadi simbol, itu encoding atau nanti wujudnya menjadi kode karena proses encoding itu tadi. Jadi decoding ini gampangnya menerjemahkan sebuah makna yang tergantung pada kemampuan analisis untuk menunjukkan bagaimana manifestasi dari suatu budaya dalam konteks politik dan sosial tersebut, yang wujudnya budaya yang merupakan sebuah simbol-simbol itu bisa muncul. Nah kalau contoh di Inggris, hooliganisme, Anda tahu, penggemar sepak bola Inggris pasti tahu siapa itu hooligan, apa itu hooligan, dan di sana ada sebutan hooliganisme. Jadi sebuah suatu rangkaian praktek pendukung fanatik dari suatu kesebelasan. Ini kaitannya dengan sepak bola di sini, dan selalu meritualkan kalau pada saat mereka menonton, istilahnya ada semacam ritual mereka seperti menyanyikan kor atau meneriakan ya seperti supporter sepak bola seperti dan lain sebagainya. Anda lebih paham. Nah itu di tribun penonton, dan di sana sebetulnya ada istilah bullying. Di sana ada mengolok tim lain atau mengolok misalnya mereka mengolok lawan sepak
bola yang apa, tim sepak bola yang dia dukung secara verbal, baik itu para ya ofisialnya, pendukungnya, pemainan, dan tidak jarang ini terjadi kekerasan fisik seperti kita sering lihat di berita. Dan uniknya ini hanya terjadi ketika mereka bermain atau para hooligan itu mendukung pemain-pemain itu di luar Inggris, sementara ketika di Inggris mereka tetap tertib. Nah, kalau di Indonesia ada istilah jackmania, bonek dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dan sering kan terjadi keributan, sering juga terjadi perkelahian, bahkan sering juga terjadi korban. Nah, di sini sebetulnya ada suatu kondisi yang memicu konteks secara struktural bahwa mengapa mereka muncul. Beberapa menjelaskan bahwa masyarakat Inggris yang terlalu ibaratnya terlalu ketat secara kulturalnya, yang menekankan sopan santun dan lain sebagainya, itu bisa meledak ketika suatu saat mereka hal-hal yang seharusnya bisa dia munculkan, dia keluarkan, itu selalu dia tekan dengan ketertiban dan lain sebagainya, hingga pada saat ada event-event tertentu yang dijadikan sebagai ritual untuk meredakan semua kemarahan, semua kekecewaan, karena mereka juga muncul dari orang-orang atau masyarakat yang berada pada kelas bawah, yang mereka selalu entah halus atau enggak, mereka selalu ditekan. Mereka tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mereka berbeda dengan para bangsawan yang bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini juga banyak hal yang bisa kita bahas di sini, bahwa perlawanan itu bisa muncul di mana saja dan kapan saja, dan sangat-sangat laten. Lalu kemudian di sini ada istilah perjuangan teritori atau perjuangan untuk kaitannya dengan wilayah. Di sini kadang untuk merespon kekuatan politik ekonomi dari yang di luar dari kendali orang-orang yang cenderung melimpahkan kesalahan pada target lokal yang lebih mudah diidentifikasi. Dan sangat sering sekali istilah label-label kelompok masyarakat tertentu yang paling sering disalahkan. Nah, kita juga sering menyalahkan ya siapa, tergantung Anda akankah menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan kelas atas atau kelas bawah, atau menyalahkan pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Ini juga sering muncul, dan di sini ada wilayah-wilayah tertentu. Oke, ketika ketakutan tentang kerusakan lingkungan misal, banyak meningkatnya kejahatan yang sering banyak nah ini ketakutan kita terhadap kerusakan lingkungan, terhadap perang nuklir, terhadap apapun yang kita takut ya. Mungkin terakhir adalah pandemi. Ini diekspresikan sebagai dalam berbagai macam. Dan di sini ekspresi rasa takut ini sering juga dialami oleh mereka-mereka yang berada di kelas atas, pemegang otoritas, ketika harus mengalami atau ada waktu-waktu tertentu untuk suksesi atau untuk ada perubahan. Jadi sehingga di sini sangat berkaitan dengan identitas, sangat berkaitan dengan mungkin etnis tertentu, mungkin ya tergantung strukturnya, orang luar atau orang pendatang atau orang orang-orang asli dan lain sebagainya. Dan di sini kadang-kadang pada kasus kriminal misalnya itu pastilah akan cenderung melabeli kadang-kadang, dan tidak jarang secara rasis, seperti di Amerika misalnya, seperti orang kulit hitam selalu sering kali disalahkan. Lalu kemudian mungkin di beberapa perbatasan, para imigran dari Amerika Selatan itu sering disalahkan bahwa mereka adalah ya pedagang narkoba, mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan kekerasan, tindak kriminal, pengrusakan dan lain sebagainya. Dan itu stereotip itu sebetulnya diciptakan untuk memperkuat kedaulatan orang-orang yang memang dikatakan orang asli, atau orang yang memang dominan di sana, orang yang bisa menentukan itu tadi, menentukan nilai-nilai. Jadi dia boleh mengkriminalkan siapa saja, boleh menyalahkan siapa saja. Kalau mungkin yang berkuasa, mereka secara terbuka langsung memberikan label, atau kalian sering menyebut kriminalisasi.
Tapi kalau misalnya orang yang tidak kuat, mereka hanya bergerak di dalam bisik-bisik, gosip dan lain sebagainya demi melindungi atau supaya konflik tidak terbuka. Tapi dalam kebijakan-kebijakan tertentu itu sangat-sangat terasa, terutama ketika Anda merupakan orang luar, Anda merupakan itu dan itu memang bisa dipahami di sini. Nah, makanya luar dan dalam ini sangat geografis sekali sebetulnya. Kaitannya dengan migrasi, kaitannya dengan perbedaan kebudayaan, perbedaan bagaimana tadi kesadaran terhadap kehidupan, bagaimana budaya yang berbeda itu cara memandang dunianya pun tentu saja juga tidak sama atau bahkan mungkin bertentangan. Bahkan kadang-kadang jika diajukan secara terbuka itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang memang konflik terbuka. Jadi konflik kadang-kadang juga memang laten ya. Seperti juga kita tahu di Kalimantan Barat ini dalam sejarah 30 tahun terakhir ini aja banyak sekali konflik yang sering terjadi, dan sebetulnya konflik tersebut tentu saja tidak sepenuhnya alami, tapi ya tentu saja keterlibatan kepentingan politik itu sangat-sangat berperan di sana. Karena siapa yang katanya ini ternyata juga bukan, tapi ternyata adalah orang-orang ini dan lain sebagainya. Oke, dan itu perjuangan teoris ya, bisa dikatakan bahwa ini aku orang asli, jadinya ya inilah, jangan sampai ada orang luar yang misalnya taruhlah menguasai wilayah ini. Istilahnya orang yang datang itu harus bisa menghormati orang yang asli ada di sana. Jadi ada tekanan-tekanan tertentu untuk ya istilahnya dikatakan ya pendatang itu jangan semau-maunya, ya dikatakan numpang makan lah, ya udah kerja aja, nggak usah macam-macam. Nah itu tekanan-tekanan yang sering kali dikeluarkan oleh orang-orang yang merasa memiliki teritorial itu. Nah nanti kita berefleksi, lalu kemudian kita juga coba melihat lingkungan di kiri kanan. Ketika itu normatif ya tentu saja itu tidak akan menghasilkan apa-apa, karena kita tidak bisa memahami hal tersebut, bahwa masyarakat kita juga pada dasarnya terfragmentasi atau terpecah-pecah, hanya saja sedikit tertutup, dan itu sangat-sangat laten sekali, dan itu juga bisa suatu saat meledak seperti pada saat beberapa waktu yang lalu. Oke, berikutnya, nah di sini ada istilah yang mungkin cukup unik dalam satu analisis geografi budaya. Di sini mengatakan disebutkan cheerleader dan ombudsman, pemandu sorak dan ombudsman. Nah kemarin Anda mungkin juga demo tentang ombudsman yang ya saya yakin kalian paham apa itu ombudsman dan apa-apa saja dan mengapa kalian demo. Tentu saja kalian sangat-sangat paham sekali. Kalau saya sih mungkin tidak terlalu paham, karena sejauh ini juga tidak menyentuh banyak kepentingan saya. Oke, di sini dikatakan kita coba baca bersama-sama. Praktek-praktek budaya memiliki efek ideologis yang luas, mulai dari kontribusi. Nah, di sini merek atau label dari dominasi suatu kelompok tertentu pada kelompok yang kuat, label terhadap kelompok yang kuat, dan juga di situ kaitannya dengan kelompok sosial yang lain. Dan masing-masing memiliki sesuatu yang tersembunyi, yang saya katakan laten tadi. Masing-masing ingin memiliki kepentingan tertentu, dan tentu saja untuk masalah relasi kekuasaan, untuk masalah baik itu sosial ataupun ekonomi akhirnya. Dan di sini sebetulnya yang namanya cultural budaya itu ya beberapa ahli mengatakan bahwa itu tidak demokratis. Oke, di sini terdapat ya sesuatu kepentingan yang disembunyikan, dan proses-proses ini memang ya sebetulnya mengalir sesuai dengan
jalur yang sebetulnya bisa diprediksi. Kalau maunya ini, nanti yang terjadi ini. Kalau ini tidak kuat maka seperti ini. Jika kekuatannya sama maka bentuknya akan, atau wujudnya nanti yang muncul seperti apa ya. Dan di sini juga bisa ada sebuah pengetahuan ketika kita melihat sekelompok-kelompok masyarakat itu, di sana ada sebuah struktur yang kita katakan ada kesenjangan atau semacam ketimpangan. Nah, karena ketimpangan itulah makanya kita bisa ada sebuah kelompok yang kuat, ada kelompok yang tidak kuat, ada kelompok yang menentukan, ada kelompok-kelompok yang hanya menjadi yang ditentukan atau menjadi korban-korban kebijakan tanpa bisa memiliki aspirasi untuk untuk turut menentukan kebijakan. Oke, kemudian ada sebuah pertanyaan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan place atau tempat di sini. Para ilmuwan sosial di sini ada hubungan dominasi, hubungan orang yang mendominasi, orang yang selalu menang dan orang yang selalu didominasi atau orang yang selalu ditekan, diperlakukan dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang menarik sekali. Apakah kelas-kelas, masih ada kelas-kelas atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang seringkali hanya bisa mengikuti ke sana kemari, atau saya sering menyebutnya dimobilisasi, atau digerakkan ke sana, digerakkan ke sini. Oke, nanti hal-hal ini bisa kita diskusikan jika Anda tertarik, jika tidak pun yang penting tidak masalah. Oh ya, ini tentang Antonio Gramsci tadi. Ini adalah catatan, bisa dibaca langsung. Seorang, ya, dia menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya dia di dalam penjara karena dia adalah seorang yang kritis. Dan pada saat itu Italia dipimpin oleh seorang yang sangat-sangat otoriter. Kalau Anda tahu Benito Mussolini itu hampir seperti Lenin, Stalin ataupun Mao Zedong jika di China. Tapi di sana adalah masyarakat yang ideologinya adalah fasis seperti Nazi Jerman pada waktu itu. Ya, kalau Nazi Jerman Anda tahu mungkin Hitler. Nah, ini tadi tentang Gramsci, ini sumbernya, tulisan budaya Gramsci tentang kebudayaan. Kemudian Stanley Cohen yang tadi juga menjadi sumbernya, perilaku simbolik tadi itu ada ada pada bukunya yang tahun 1987, bahwa kesadaran perilaku ini ya seringkali diritualkan. Tadi dikatakan tentang huliganisme dan sebagainya. Oke, yang ini belum sempat saya terjemahkan. Yang adalah tulisan-tulisan, sumbernya adalah tulisan-tulisan terpisah. Nah, ini bahasa Prancis. Kemudian sejarah dari kontrahegemonis atau perjuangan secara signifikan yang ada di berbagai negara di Eropa. Lalu kemudian I.B. Thompson tadi ada studi klasiknya bagaimana kelas-kelas pekerja di Inggris atau orang-orang Inggris di kelas pekerja itu yang tadi menceritakan Mulligan. Sebetulnya banyak juga, karena saya membaca bahwa anak-anak dari kelas pekerja di Inggris yang salah satunya memang mereka ketika mereka adalah anak-anak punk Inggris itu juga jadi satu panutan dan aliran tertentu. Terus Cynthia Cockburn di sini, ini beliau adalah ahli yang mengkaji tentang persatuan atau organisasi-organisasi yang kaitannya dengan ada berkaitan dengan perubahan teknologi di sini, teknologi pada industri percetakan, analisisnya mengenai praktek-praktek pemecatan, pengusiran
atau para pekerja-pekerjanya itu mereka sangat-sangat sangat-sangat dipisahkan dari kelas-kelas kelas atas atau manajerial, exclusion atau dikeluarkan, dan mereka tidak bisa tidak bisa menentukan apapun, dan faktor-faktor gender juga berkaitan di sana. Dan mengapa pada industri-industri itu lebih banyak mempekerjakan perempuan dibandingkan laki-laki, itu juga bisa kita diskusikan jika Anda tertarik dengan masalah gender. Lalu Stanley Cohen juga mempunyai tujuan untuk tentang tadi kebudayaan simbol, itu karya-karyanya tahun 87. Oke, saya rasa udah hampir 1 jam 45 menit di sini. Saya cukupkan sekian, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata limo bacuramin kasaruga kasengan kajubata. Oke, salam sehat selalu dan tetap belajar. Terima kasih.